Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldi Saski Iasa, mahasiswa Binus University Online dari jurusan Information System dengan NIM 2802546355 dari kelas PTBA TTBA. Di video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Information System Security. Video kali ini saya akan membahas tentang kriptografi. Nah, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas materi kriptografi yang sudah saya bagi ke dalam beberapa poin sebagai berikut. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai dengan membahas poin pertama. Kenapa kriptografi penting? Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman semua ini pernah mengirim pesan yang berisi informasi sensitif, informasi penting, baik itu di WhatsApp, di Telegram, di message atau aplikasi lainnya. Lalu, teman-teman juga mungkin pernah melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang di mobile banking, e-wallet, atau sekaligus belanja online. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan semua pesan penting dan transaksi yang teman-teman lakuin itu bisa dibaca, diketahui, atau mungkin dicuri oleh orang lain yang nggak bertanggung jawab. Itu pasti mengerikan kan? Nah, disinilah kriptografi itu berperan teman-teman. Jadi kriptografi itu ibarat kode rahasia yang menjaga supaya informasi kita itu cuma bisa dibaca oleh orang-orang yang berhak, ya. Tanpa kriptografi kayak password, nomor kartu kredit, bahkan chat pribadi kita itu bisa dengan mudah diketahui, bahkan hingga dicuri oleh pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab. Nah, di video kali ini saya akan bahas apa itu kriptografi, gimana cara kerjanya, dan kenapa teknologi ini penting untuk keamanan di dunia digital. Yang kedua, apa itu kriptografi? Tadi kan udah disinggung ya, kalau kriptografi itu merupakan kode rahasia gitu, semacam kode rahasia. Nah, lebih jelasnya, kriptografi ini merupakan ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pesan asli di sini disebut dengan plain text, sedangkan pesan yang udah dalam bentuk acaknya atau yang udah dikode itu disebut dengan ciphertext. Nah, teman-teman bisa nih perhatiin image atau gambar ilustrasi di slide berikut. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin kalau teman-teman ini mau kirim pesan ke temannya teman-teman atau seseorang yang kalian kenal, tapi teman-teman ini takut ada orang yang nggak dikenal membaca pesan yang teman-teman kirim di tengah jalan. Nah, dengan kriptografi, pesan yang teman-teman kirim itu akan dikodekan sehingga meskipun jatuh ke tangan orang lain, mereka itu nggak akan paham isinya apa gitu. Nah, proses mengubah plain text atau pesan asli menjadi ciphertext pesan yang udah diacak itu disebut dengan enkripsi. Untuk membacanya kembali, kita melakukan deskripsi dengan kunci khusus. Nah, kunci di sini sangat penting ya, teman-teman, karena hanya orang yang punya kuncinya aja yang bisa buka dan baca eh, isi pesan asli tersebut. Nah, teman-teman juga bisa perhatiin nih eh, ilustrasi yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang sejarah singkat kriptografi. Nah, sebenarnya teman-teman, kriptografi ini bukan hal baru ya. Bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu ya. Em, itu dimulai dari zaman Romawi ya, zaman dulu banget, di mana kriptografi pertamanya itu yakni Caesar Cipher ya. Salah satu metode tertua di kriptografi. Nah, ini tuh sederhana, Caesar Cipher tuh sederhana teman-teman. Yakni teman-teman cuman uh, tinggal menggeser setiap huruf beberapa langkah gitu. Misalkan ini plain text-nya ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, teman-teman ini tinggal menggeser hurufnya sesuai ketentuan yang udah ditentuin. Misalnya tiga huruf ke kanan. A jadi D, B jadi E, C jadi F, dan seterusnya sampai Z jadi C. Nah, terus misalkan ada kata contohnya hello, H E L L O. Nah, kalau udah digeser tiga langkah masing-masing hurufnya ke kanan, maka akan jadi KHOOR. Nah, itulah Caesar Cipher ini, teman-teman. Jadi tinggal geser huruf alfabet awalnya, urutan aslinya, itu beberapa langkah ke kanan atau ke kiri sesuai yang kalian tentuin. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan menjadi ciphertext seperti itu. Nah, kalau misalkan cara kembalinya ya tinggal di eh, kembaliin aja. Maksudnya kalau misalkan tadi tiga ke kanan, kalau untuk mendeskripsikannya tinggal tiga ke kiri seperti itu. Nah, lalu kriptografi juga di Perang Dunia ada ya, yakni berupa mesin yang namanya Enigma.
Jadi di abad ke-20, kriptografi ini menjadi jauh lebih kompleks, di mana saat itu Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mengacak pesan militer. Nah, mesin ini tuh punya ribuan kombinasi kunci dan berubah setiap harinya, membuatnya hampir mustahil dipecahkan saat itu. Namun, tim yang dipimpin oleh Alan Turing itu berhasil menemukan cara untuk memecahkan kode tersebut. Ini menjadi langkah besar yang membantu Jerman memenangkan perang saat itu. Nah, sekarang di era modern, kriptografi ini udah digital ya, di mana kriptografi ini dijalankan oleh komputer menggunakan algoritma matematika yang sangat rumit. Proses ini jauh lebih cepat, lebih aman, dan digunakan hampir di semua aktivitas digital, seperti mulai dari belanja online, transaksi bank, sampai ketika kita mengirimkan chat atau pesan di media sosial. Poin keempat yakni tujuan kriptografi, teman-teman. Nah, kriptografi ini pasti punya tujuan ya, teman-teman. Karena kriptografi ini bukan cuma soal menyembunyikan pesan supaya orang lain yang nggak berkepentingan itu nggak bisa baca, tapi di balik teknologinya ada empat tujuan besar yang jadi pondasi keamanan digital yang kita pakai setiap hari. Empat tujuan utama itu adalah kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan juga non-repudiation. Nah, lebih jelasnya akan saya bahas satu-satu. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Nah, coba teman-teman bayangin kalau kalian itu ngirim pesan ke temannya kalian. Nah, misalnya informasi pribadi atau data pekerjaan. Tentu dong teman-teman ini nggak mau kalau misalkan pesan itu dibaca oleh orang lain yang nggak berhak. Nah, kerahasiaan inilah yang menjadi tujuan utama dari kriptografi. Memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang hanya bisa membaca isi pesan. Bahkan kalau ada yang nyadap di tengah jalan pun, mereka cuma bisa lihat kayak tulisan acak doang yang nggak bermakna. Nah, yang kedua ada integritas atau integrity. Nah, coba teman-teman juga bayangin ya, kalau kalian ini kirim file laporan, tapi begitu sampai isinya tuh malah berubah gitu. Entah karena kesalahan sistemnya atau malah karena dirusak oleh orang yang jahat. Nah, kriptografi di sini menjaga agar integritas itu eh, kriptografi ini menjaga integritas data, yakni dengan memastikan kalau misalkan data yang dikirim itu tetap utuh, nggak berubah, atau nggak dimanipulasi selama perjalanan. Jadi, teman-teman bisa yakin nih, pesan yang kalian kirim ke penerima itu merupakan pesan-pesan yang benar kalian kirim, gitu. Nah, yang ketiga, autentikasi atau authentication. Ini gimana ya? Pernah nggak sih teman-teman ini dapat email gitu ya, terus atau pesan deh, yang kelihatannya tuh kayak dikirim oleh temannya teman-teman, tapi ternyata itu tuh palsu. Nah, autentikasi di sini berfungsi untuk memastikan bahwa si pengirim itu benar-benar orang yang mengaku sebagai pengirim. Gitu. Maksudnya dalam kriptografi ada teknologi seperti tanda tangan digital dan sertifikat digital yang membantu kita memverifikasi identitas. Jadi kita tuh bisa tahu siapa yang bicara sama kita atau siapa yang ngirim kita data gitu. Nah, yang keempat, ini non-repudiation, yakni tidak bisa menyangkal. Nah, ini sebenarnya agak teknis ya, teman-teman, tapi ini penting banget. Kadang dalam dunia digital itu, seseorang bisa mengirim sesuatu, terus mereka tuh kayak seakan-akan, oh bukan saya kok yang ngirim gitu, jadi pura-pura. Nah, tujuan kriptografi di sini itu mencegah hal itu terjadi. Karena dengan teknik seperti digital signature, seseorang itu nggak bisa nyangkal kalau dia adalah orang yang mengirim data atau menyetujui transaksi. Ini penting banget ya teman-teman karena eh, apa ya misalnya dalam kontrak digital atau transaksi keuangan ini tuh penting gitu. Jadi teman-teman kriptografi itu bukan cuma soal rahasia ya, tapi soal memastikan kalau pesan itu utuh, dikirim oleh orang yang benar dan juga nggak bisa dipalsukan atau dimanipulasi. Nah, ini semua menciptakan kepercayaan dalam komunikasi dan transaksi digital. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis kriptografi ya. Umumnya sih ada dua ya, simetris dan juga asimetris. Nah, di dunia kriptografi ada dua cara yang sering umum dipakai, yakni yang tadi, asimetris dan juga simetris. Keduanya itu bekerja dengan sistem kunci, tapi cara penggunaan kuncinya tuh beda banget. Nah, gimana caranya? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kriptografi simetris. Ini artinya pengirim sama penerima itu punya kunci yang sama, ya. Bayangin kalian sama teman kalian itu berbagi gembok dan kunci yang identik yang sama. Nah, teman-teman mengunci pesannya dengan kunci itu, lalu teman-teman atau teman kalian itu membukanya dengan kunci yang sama. Ini keunggulannya cepat sama efisien sih, tapi resikonya itu besar kalau kuncinya bocor. Karena siapapun yang pegang kunci itu kan bisa buka dan tahu isi pesannya, gitu.
Nah, selanjutnya kriptografi asimetris ini tuh sebaliknya, di mana di sini tuh menggunakan dua kunci. Yang pertama kunci publik untuk mengenkripsi, ya bisa dibagiin ke siapa aja, siapapun. Yang kedua kunci privat, ya. Kalau ini untuk mendeskripsi, ya, hanya dimiliki oleh si penerima. Jadi misalnya saya nih kasih kunci saya ke teman-teman. Nah, atau ke publik deh. Nah, terus teman-teman ini eh, pakai kunci itu buat ngirimin pesan ke saya, pesan yang udah terenkripsi. Nah, tapi nanti pas membukanya, pas mendeskripsikannya, cuman saya yang bisa, karena cuman saya yang punya kunci privatnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, simetris itu kayak kunci rumah ya, yang sama-sama dimiliki oleh setiap anggota rumah. Sedangkan asimetris itu kayak apa ya, kotak surat yang dimana bisa dimasukin surat oleh siapa aja, tapi untuk membuka kunci eh, untuk membuka kotak surat tersebut itu cuman pemilik kotak surat itu yang bisa, karena cuman dia yang punya kuncinya. Seperti itu. Bedanya itu aja sih. Jadi di kuncinya. Selanjutnya cara kerja kriptografi. Nah, oke. Jadi saya punya contoh nih teman-teman ya. Misalnya ada dua orang nih, ada Alice sama Bob. Nah, misalkan Alice ini mau ngirimin umurnya ya ke Bob, yaitu 24 ya. Nah, angka 24 ini kita sebut plain text atau pesan asli yang mau dikirim sama si Alice. Alice dan Bob ini punya kunci rahasia, yakni angka 42 ya. Nah, untuk mengamankan pesannya, Aris ini menambahkan kunci 42 ke angka 24 tadi, hingga hasil akhirnya adalah 66. Nah, angka 66 inilah yang disebut dengan ciphertext, ya, bentuk terenskripsi yang nggak bisa dibuka atau dimengerti tanpa adanya kunci. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan em, maaf, kalau misalkan nanti ciphertext ini kemudian dikirim lewat jaringan publik, terus misalkan ada yang baca nih, ada yang mencegat di tengah jalan, si orang yang mencegat atau pihak asing yang mencegat itu tuh cuman bisa ngelihat angka 66 tanpa mereka tuh tahu maksud aslinya. Karena mereka tuh kan nggak punya kuncinya gitu, nggak tahu angka 42. Nah, lanjut, begitu Bob nanti nerima ciphertext ya, menerima angka 66 ini, dia tuh pakai kunci rahasia yang sama kayak yang Alice punya, yakni 42. Bedanya, untuk membukanya dia tuh tinggal mengurangi 42 dari angka 66. Hingga nanti hasilnya akan kembali menjadi 24. Nah, prinsipnya jadi sederhana sih sebenarnya teman-teman, kriptografi ini, di mana eh, enkripsi ini mengubah pesan asli menjadi kode dengan kunci dan deskripsi mengembalikannya lagi dengan kunci yang sama. Nah, tanpa kunci itu, kode itu akan menjadi eh, angka atau teks yang nggak bermakna seperti itu. Yang ketujuh, ini penggunaan kriptografi di kehidupan sehari-hari. Jadi, sampai sejauh ini, mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, ada yang bertanya-tanya, emang kriptografi itu dipakai ya di kehidupan sehari-hari? Itu di mana aja sih gitu. Nah, kalau demikian maka jawabannya betul sekali karena hampir di mana-mana kriptografi ini dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ya contohnya di chat pribadi, mungkin teman-teman ada yang pakai WhatsApp setiap hari atau Telegram. Nah, mereka itu pakai end-to-end encryption supaya pengirim dan penerima itu bisa baca isi chat. Cuman mereka yang bisa baca. Kalau pihak lain itu nggak bisa. Terus misalkan teman-teman itu suka nge-browsing gitu, suka searching di internet. Nah, coba deh teman-teman lihat icon gembok kecil di browsernya. Itu tuh menandakan kalau website itu pakai HTTPS, di mana artinya data teman-teman selama komunikasi di website itu tuh aman gitu. Terus kalau transaksi online di e-wallet atau internet banking juga demikian, karena mereka itu pakai kriptografi ya. Semua datanya tuh, data nasabahnya tuh dienkripsi supaya nggak bisa dicuri sama hacker. Terus untuk password pun banyak layanan yang menyimpan data pengguna dalam bentuk terenkripsi ya, supaya kalau server mereka misalkan dibobol nih, nah passwordnya tuh tetap nggak bisa dibaca gitu. Nah, selanjutnya poin ke-8 yakni kriptografi dalam blockchain sama cryptocurrency. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar Bitcoin sama kripto. Nah, sebenarnya di sini kriptografi itu sering banget dikaitkan sama kedua hal itu ya, karena kriptografi sendiri merupakan fondasi utama dari teknologi seperti blockchain sama cryptocurrency gitu. Nah, di blockchain, setiap transaksi digital itu diberi tanda tangan digital yang dibuat dengan kunci privat
miliknya si pengirim. Transaksi ini lalu dimasukkan ke dalam box. Nah, nanti blok-blok ini, maaf, maksudnya ke dalam blok. Nanti blok-blok ini saling terhubung dan membentuk sebuah rantai yang disebut dengan blockchain. Setiap blok ini punya hash ya, yaitu kode unik yang dihasilkan dari isi blok tersebut. Nah, jadi nanti kalau misalkan isi bloknya itu berubah sedikit nih, hashnya juga bisa langsung berubah dan semua orang di jaringan tuh bisa tahu kalau oh ada manipulasi ternyata gitu. Nah, teman-teman bisa nih perhatiin gambar berikut ya. Nah, selanjutnya kalau di cryptocurrency, kriptografi asimetris itu sering digunakan ya, karena untuk menjaga kepemilikan. Kalian itu bisa membagikan kunci publik ke orang lain supaya mereka itu bisa mengirimkan koin ke kalian gitu, ke dompet kalian. Tapi cuma kalian doang yang bisa mengakses dan menggunakannya dengan kunci privat milik kalian sendiri. Intinya tanpa kriptografi ini cryptocurrency itu nggak akan aman, nggak akan bisa dipercaya dan nggak akan bisa berjalan secara desentralisasi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang risiko kalau tanpa kriptografi. Coba deh teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman itu lagi ngirim pesan pribadi nih ke temannya teman-teman atau ke seseorang lewat aplikasi. Tapi ternyata pesan itu tuh bisa dibaca oleh orang asing gitu ya, di tengah jalan. Atau kalian tuh login akun seperti email atau e-wallet, tapi passwordnya tuh gampang dicuri nih karena ya nggak dilindungi. Nah, yang lebih parahnya lagi, transaksi keuangan kalian itu bisa dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin. Nah, tanpa kriptografi, teman-teman, semua data kita di internet itu ibaratkan surat terbuka di mana siapapun itu bisa baca, bisa tahu isinya, bisa nyalin, atau bisa manipulasi gitu. Sedangkan kalau dengan kriptografi, hal-hal menakutkan tadi tuh nggak akan terjadi. Karena apa? Karena ya datanya udah dilindungi dan datanya tuh aman gitu. Nah, risiko ini tuh sebenarnya teman-teman bukan cuma ancaman ya, tapi ini tuh teori ya. Karena udah banyak kasus nyatanya, apalagi di Indonesia ya dalam 5 tahun terakhir. Ini banyak banget kasus-kasus di mana eh, banyak data dari beberapa instansi ini mengalami kebocoran. Seperti data BPJS, terus juga data nasabah BSI, sampai data di Dukcapil Kemendagri yang mana ratusan juta data itu bocor gitu. Nah, ini kan merugikan banget ya. Semua itu terjadi karena apa? Karena ya kekurangan atau kurangnya sistem keamanan dan pelindungan data yang kuat. Ya, makanya kriptografi ini jadi fondasi penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data. Nah, selanjutnya di poin ke-10 kita akan bahas tentang masa depan kriptografi. Nah, saat ini itu kan kriptografi ibarat benteng utama ya dalam keamanan digital kita. Tapi pertanyaannya, seberapa lama benteng ini bisa bertahan? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau beberapa tahun? Nah, as we know, if teknologi atau iptek ini kan terus berkembang ya tiap tahunnya, tiap waktunya. Tapi karena itu pula, sekarang kita itu menghadapi ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ancaman ini adalah komputer kuantum ya, komputer kuantum. Nah, jadi apa sih komputer kuantum ini? Jadi komputer ini tuh tidak seperti laptop atau server biasa ya. Ia itu bekerja dengan prinsip mekanika kuantum. Artinya ia itu bisa menghitung dan menyelesaikan masalah jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik yang kita gunain sekarang. Nah, apa dampaknya? Algoritma kriptografi yang selama ini dianggap apa ya aman seperti RSA, ECC itu bisa dipecahkan oleh komputer kuantum dalam waktu jam atau bahkan menit. Padahal sebelumnya butuh waktu bertahun-tahun gitu ya, ribuan tahun bahkan. Nah, bayangin password atau transaksi rahasia yang sekarang aman itu bisa dibobol dengan mudah. Begitu teknologi ini benar-benar matang. Mengerikan bukan? Nah, tapi meski demikian, bukan berarti kita itu tinggal diam, karena peneliti sekarang itu di seluruh dunia sedang mengembangkan post quantum cryptography, sebuah generasi baru algoritma kriptografi yang dirancang khusus agar tahan terhadap serangan komputer kuantum. Jadi pelajaran pentingnya adalah keamanan digital ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan diam. Kita itu harus terus berinovasi seiring perkembangannya iptek juga, karena benteng yang kuat hari ini tuh bisa jadi rapuh esok hari saat teknologinya berubah kalau kita nggak berinovasi. Jadi seperti itu. Nah,
Tadi kan udah nih bahas ya dari 1 sampai 10, bahas mengenai sejarah, cara kerja, materi, hingga risiko kriptografi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang eh, contoh-contoh kriptografi sederhana ya, supaya teman-teman bisa makin paham juga tentunya tentang kriptografi. Nah, kriptografi ini teman-teman nggak selalu unik. eh, da- nah, kriptografi ini teman-teman nggak selalu rumit kok. Bahkan teman-teman sendiri itu bisa coba teknik dasarnya ya. Kriptografi sendiri itu, em, nah, nah, kriptografi ini sebenarnya nggak selalu rumit kok teman-teman. Bahkan teman-teman sendiri ini bisa coba teknik dasarnya seorang diri. Berikut beberapa contoh teknik dasar kriptografi yang bisa teman-teman coba bahkan tanpa komputer. Yang pertama ini ada Caesar Chipper ya. Ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yakni salah satu teknik tertua dalam kriptografi, di mana kita tuh cuma cukup menggeser huruf dalam alfabetnya aja. Yang kedua ada substitusi simbol. Ini juga sama mudahnya. Bedanya bukan digeser hurufnya, tapi hurufnya itu diganti sama simbol atau angka lain, sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya ada base 64 encoding. Kalau ini harus pakai komputer ya, dan internet juga, karena base 64 ini bukan enkripsi, tapi encoding, di mana fungsinya itu mengubah data menjadi bentuk yang bisa dibaca dan dikirim lewat internet, misalnya lewat email, URL, atau API. Nah, langsung aja ke contoh, eh apa ya, contoh soal, contoh em, langsung seperti itu dari Cesar Chipper. Nah, Cesar Chipper ini kan merupakan metode menggeser huruf dalam alfabet ya. Nah, coba teman-teman perhatiin tabel berikut di mana ada A, B, C, D, E, F, G, sampai Z yang diwarna abu-abu ini. Misalkan saya punya plain text atau pesan asli yang saya ingin kirimkan arigato. Arigato sendiri kan terdiri dari A, R, I, G, A, T, O, U. Nah, terus saya menentukan key-nya itu geser huruf alfabet di arigato tersebut 3 huruf ke kanan, di mana A akan menjadi D, eh, B jadi E, C jadi F, sampai seterusnya sampai Z sama dengan C. Ketika mereka itu udah digeser 3 huruf. Nah, jadi nanti ketika arigato ini semua hurufnya, si A, R, I, G, A, T, O itu udah digeser 3 huruf ke kanan, maka hasil akhirnya jadi D, U, L, J, D, W, R, X. Nah, itulah hasil enkripsinya atau ciphertextnya seperti itu. Nah, terus nanti si penerima kalau misalkan dapat ciphertext DULD, DULJ, DURX ini digimanain ya, tinggal digeser 3 huruf tapi ke kanan ya. Jadi D ke kanan jadi A, U ke kanan jadi R, sampai seterusnya sampai X ke kanan jadi U. Jadi nanti si DULJ, DURX ini sama si penerima kalau udah digeser 3 huruf ke kiri itu bisa jadi balik ke arigato seperti itu. Contoh lainnya gampang kayak misalkan ABC nih. ABC 3 huruf ke kanan, jadi DEF. Terus nanti sama si penerima tinggal geser ke kiri 3 lagi. Jadi dari DEF jadi ABC gitu aja sih kalau Caesar Chipper nih. Nah, kalau substitusi simbol ini gampang juga. Ini merupakan teknik mengganti huruf-huruf dalam teks dengan simbol, angka, atau karakter lain. Ini sering digunakan dalam gaya penulisan leet speak atau pesan rahasia sederhana. Nah, misalkan saya punya plain text atau pesan asli lagi arigato ya. Nah, terus saya itu ngubah si A-nya tuh, menentukan si A tuh simbolnya at ya, eh, O sama dengan nol dan lainnya. Seperti yang tertera di tabel ini. Nah, ketika semuanya udah diganti sama simbol, nanti hasil akhirnya jadi seperti ini ya. At R tanda seru 6 at plus O strip ya. Nah, ini tuh sering digunakan atau dipakai juga di dunia digital, misalnya untuk password. Jadi biasanya eh, ada yang pakai apa ya, substitusi simbol ketika mereka membuat password dari suatu akun seperti itu. Ini juga gampang ya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, yang ketiga ini base 64 encoding. Base 64 encoding ini bukan enkripsi, tapi cara untuk mengubah data ke format yang ditransmisikan lewat internet. Nah, untuk em, mencobanya, teman-teman nanti bisa kunjungi base64encode.org. Nanti teman-teman tulis aja teks yang teman-teman mau encode ya. Plain teksnya apa? Kalau saya pakai arigato lagi, nanti scroll ke bawah, terus nanti encode, nanti hasil dari arigato itu jadi YXJPZ2F0B3U sama dengan. Nah, inilah ketika hasil udah di base 64-in. Nah, jadi base 64 encoding ini digunain juga di banyak tempat, misalnya ketika mengirim gambar dalam email,
data dalam QR code atau format token dalam sistem login. Nah, ini juga gampang ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya lewat website base64encode.org. Nah, meskipun sederhana, teknik-teknik ini itu merupakan cikal bakal dari dari kriptografi modern. Dari sini eh, teman-teman itu bisa mulai paham konsep kunci enkripsi dan juga deskripsi. Nah, setelah nonton video ini nanti teman-teman bisa coba untuk mengirim pesan rahasia pakai cara-cara yang udah dijelasin sama saya di video ini ke teman-teman kalian ya. Nah, setelah membahas materi dan juga contoh-contoh mengenai kriptografi tadi, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Yang mana bisa disimpulkan kalau kriptografi ini merupakan kunci keamanan digital. Jadi kriptografi itu bukan cuma soal rumus rumit, bahkan dari permainan sederhana kayak tadi, kayak Caesar Cheeper dan simbol pun kita tuh bisa mulai paham mengenai dasar dari kriptografi gitu. Nah, di dunia nyata sendiri, kriptografi ini merupakan teknologi vital yang melindungi data dan komunikasi kita seperti chat dan pesan pribadi, transaksi keuangan, hingga aset digital atau cryptocurrency. Jadi, teman-teman, ayo kita lebih waspada, ayo kita lebih melek digital, pahami pentingnya menjaga keamanan data dan jangan dengan mudah membagikan informasi pribadi kita atau informasi sensitif ke sembarang orang ya, ke orang lain. Teman-teman harus mulai menjaga data pribadi teman-teman, juga kalau misalkan di kerjaan atau di manapun ada email, ada pesan berupa link gitu, itu jangan asal diklik teman-teman, jangan asal diklik si tautannya karena takutnya itu phishing. Karena kan phishing juga nanti salah satu penyebab kebocoran data ya. Terus juga teman-teman kalau misalkan punya akun nih, akun email atau apapun itu mulai gunakan password yang kuat. Bisa kayak tadi passwordnya misalkan dienkripsi gitu, dienkripsi di base 64 encode atau misalkan dibuat CSR cheaper atau yang lainnya gitu. Ya, sekian teman-teman. Akhirnya sudah sampai di akhir video. Terima kasih telah menonton, telah menyimak sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik, bisa teman-teman em, apa ya, seperti seakan bisa memberikan insight kepada teman-teman seperti itu. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam pembahasan di video ini. Ya, sekian, terima kasih.